Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya dan dicela oleh sebab kebenaran. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah kepada orang yang memuji kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah juga pipi kirimu. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku orang buta. Yesus, Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang buta. Yesus, percayakah engkau aku dapat melakukannya? percaya. Jadilah menurut imanmu. Terima kasih aku dapat melihat, terima kasih Tuhan, aku dapat melihat, terima kasih Tuhan, aku dapat melihat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dapat melihat. Dengan kuasa yang diberikan oleh Bapaknya, sehingga Yesus dapat melakukan banyak mujizat. Banyak orang yang percaya dan bertobat serta mengikut Yesus. Yesus bersama murid-muridnya berjalan dan mengelilingi setiap daerah untuk mengajar, mengabarkan kabar sukacita, dan melakukan banyak mujizat. Dalam perkataannya, Yesus dapat melakukan pekerjaan Bapa, yaitu menunjukkan kasih setia bagi umat manusia. Tuhan, kami sudah menjual segala kegunaan kami dan mengikuti Kau. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang karena kerajaan Allah meninggalkan keluarganya, orang tuanya, saudaranya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Aku sangat rindu makan pasta bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Roti ini melambangkan tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku.
yang baru oleh darahku yang ditumpahkan kepadamu. Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Anak manusia akan pergi seperti yang ditetapkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkan diri. Ketika selesai melayani perjamuan kasih kepada murid-muridnya, maka mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan bersama murid-muridnya berjalan menuju ke Taman Getsemani. Yesus sendiri tahu akan tiba waktunya dan saat dia akan menderita, sehingga dia harus berdoa untuk menyerahkan hidup seutuhnya kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Terasa berat beban hidup ini. Aku sebenarnya tak sanggup. Aku tak mampu. Terlalu berat untuk aku harus memikul seluruh beban yang Engkau tanggungkan kepadaku. Ketakutan, kecemasan selalu menghantui diri ini. Tetapi ini sudah jadi kehendak-Mu yang aku harus lakukan walau berat. Maka aku mohon, berikanku kekuatan Bapa untuk menjalani semua seperti yang Kau ingini. Mengapa engkau tidur? Tak sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku? Tidak, tangkaplah dia. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Jalan. Jalan. Jalan! Begini nasib hidupku. Karena mereka, maka aku rela tinggalkan tahta kemuliaanku dan masuk ke dalam dunia, menebus mereka dari hutang
dosa mereka. Namun, mengapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Sebenarnya, salah siapakah ini? Manusia tidak terima kedatanganku. Manusia tidak terima pengajaranku. Mereka hanya mencari aku di saat mereka perlu kesembuhan. Manusia hanya mencari aku di saat ada masalah, di saat ada masalah dan persoalan. Bahkan mereka menolak aku seakan-akan tidak mengenal aku lagi. Yang mulia, orang ini telah mengajar kami dengan sesat yang mulia. Benar yang mulia. Iya yang mulia, dia melarang kami membayar pajak kepada kaisar. Benar yang mulia. Yang mulia, orang ini mengatakan bahwa dia adalah Mesias yaitu raja. Benar yang mulia. Engkau kan raja orang Yahudi? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun terhadap orang ini. Bawa dia ke Herodes, karena dia yang punya wilayah ke dalam sini. Bawa! Tidak ada satupun yang dapat memperlihatkan kesalahan Yesus di hadapan Pilatus. Walaupun semua suara berteriak untuk mengkhianati Yesus di hadapannya, sehingga mereka membawanya pergi ke Raja Herodes. Yang mulia, orang ini dia telah berkata bahwa dia dapat membangun bait Allah dalam waktu 3 hari yang mulia. Benar yang mulia. Iya yang mulia, dia melarang kami membayar pajak kepada kaisar. Benar yang mulia. Benarkah engkau adalah seorang raja? Yang mulia, dia mengakui bahwa dia adalah raja. Raja? Hahaha. Raja kok kelihatannya seperti begini. Pakailah jubahmu biar engkau terlihat seperti seorang raja. Bawalah dia kembali ke hadapan Pilatus. Yang mulia, berikan kami keadilan. Iya yang mulia, orang ini dia berkata bahwa dia membangun bait Allah dalam waktu 3 hari, berbohong. Benar yang mulia. Iya yang mulia, dia melarang kami membayar pajak kepada kaisar. Benar yang mulia. Yang mulia, lepaskanlah Barnabas bagi kami dan salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia.
Bukan lain dia bisa selamatkan. Ya karena dia selamatkan lagi. Turun dari situ. Katanya engkau anak-anak turunkan dirimu dari kayu salib ini. Tapi bohong. Ibu, Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia panggil dia. Tidak ada nama dia di sini. kau mengenai dia tidak ada dia di sini. Sudah kenal. Ya Bapak, dalam tanganmu, serahkan nyawamu. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Inilah tanda-tanda yang dahsyat yang terjadi di saat kematian Tuhan Yesus. Semua orang yang ada di situ tercengang sambil berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus dan mengambil mayat Yesus lalu mengafaninya dengan kain lenan putih bersih, kemudian membaringkannya di dalam kubur. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Haleluya.
Yesus yang baru saja kita